Jadi materi minggu ini dan minggu depan itu tentang vektor. Vektor ini mungkin kalian sudah pernah pelajari juga ya waktu SMA. Jadi di sini sifatnya hanya lebih memperdalam. Kemudian nanti kita juga ada bahas keterkaitannya dengan sistem persamaan linier. Jadi kalau di bukunya ini sebenarnya masih chapter 3 ya, belum jauh karena kita memang saya lihat desain perkuliahan ini tidak terlalu ngebut ya, satu buku harus habis tidak. Tapi lebih ke inti-intinya saja yang diambil. Nah, jadi di sini khusus untuk vektor itu ada learning objective sendiri ya. Jadi terkait operasi vektor, kemudian interpretasinya secara geometris seperti apa. Nah, sekarang ini ya pembagian materinya. Vektor 2 dimensi, 3 dimensi, operasi vektor, proyeksi vektor, dan kombinasi linear dan linear independensi dari sebuah vektor itu akan dibahas di minggu ini dan minggu depan. Jadi kemungkinan 2 topik pertama itu minggu ini, 2 topik berikutnya minggu depan. Atau bisa jadi 3 topik pertama minggu ini, 1 topiknya minggu depan. Oke. Nah, sekarang yang pertama dibahas adalah vektor bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita mulai dari definisi sedikit ya. Soal vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi memang yang paling banyak dipakai kalau dalam teknik ya, dunia teknik ataupun sains gitu ya. Vektor dalam bidang gitu ya, bidang yaitu 2 dimensi atau ruang atau 3 dimensi. Biasanya dia dilambangkan dengan tanda panah gitu ya. Yang kalau simbolnya ini kalian bisa lihat di sini. Bagian ini ya, vektor V dari titik awal A ke titik awal B, dimana di atasnya ada ini. Nah, ini tanda panah ini artinya dia vektor. Pak, maaf Pak, Ya. belum ada share screen. Oh, share screen-nya belum ada. Oke, sorry. Saya lupa. Share screen. Ini ya. Jadi ini vektor itu dilambangkan dengan huruf, biasanya sih ini ya konvensinya dicetak tebal. Kalau di buku yang kita pakai ini cetak tebal, kemudian hurufnya dilambangkan dengan huruf ya kayak A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian dia itu akan ada tanda panahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan dia ada initial point dan terminal point atau titik awal dan titik akhirnya. Oke. Nah, biasanya kalau yang namanya vektor begitu ya, itu akan punya ini. Dia akan punya besaran gitu ya atau panjangnya gitu ya. Ini panjang dari sebuah vektor itu sendiri. Dan tanda panahnya itu melambangkan arah dari vektor tersebut. Oke. Jadi dia komponennya yang biasanya digunakan sebagai karakteristik dari vektornya adalah seberapa panjang vektor tersebut, menunjukkan seberapa besar dia dan kemana arahnya gitu ya. Ke sana kah, ke sana, ke sini kah gitu ya. Itu adalah 2 komponen dari vektor. Oke, kemudian vektor ini ya gitu ya, memiliki besar dan arah. Nah, jadi apa yang dikatakan sebagai vektor, bagaimana kita membedakan sebuah vektor dan bagaimana kita mengatakan sebuah vektor itu sama atau ekuivalen atau tidak gitu. Nah, di sini gitu ya, di sini di slide ini dijelaskan ada yang namanya equivalent vektor atau vektor yang sama, dan ada juga yang disebut zero vektor gitu ya, atau vektor yang bernilai 0 gitu ya. Nah,
Sebuah vektor dikatakan sama atau ekuivalen jika dia mempunyai besar yang sama dan arah yang sama, gitu ya. Kan tadi dua komponennya, besarnya berapa, arahnya kemana. Kalau dia ekuivalen atau vektor, katakan vektor V dan vektor W atau W, dia itu dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Nah, pada suatu bidang gitu ya, bisa jadi lokasinya berbeda, tapi besarnya, panjangnya ini ya, dan arahnya itu sama. Jadi 4 vektor ini adalah ekuivalen gitu ya, meskipun lokasinya beda-beda. Oke, itu konsep yang perlu kalian pahami dulu di awal sebelum kita melanjut ke bahasan berikutnya. Kemudian sekarang tadi ini ya, ekuivalen vektor V ekuivalen W. Sekarang apa yang dimaksud zero vektor ya? Zero vektor ya. Zero vektor adalah vektor dengan inisial dan terminal point itu coincide atau sama lokasinya, ya. Dimana besarnya atau length-nya, panjangnya itu adalah 0. Jadi titik awal dan titik akhir dari vektor 0 itu adalah sama dan panjangnya adalah 0 gitu ya. Maka itu disebutnya dengan vektor 0 atau nilainya dinotasikan dengan V sama 0. Nah, sekarang kalau ditanya vektor 0 ini arahnya kemana? Dia tidak memiliki natural direction gitu ya. Kalau dari penjelasan ini gitu ya. Dari penjelasan ini dia tidak punya natural direction. Jadi kita assign dia ke arah manapun itu masih dianggap benar gitu ya. Karena lebih mudah gitu ya. Kadang-kadang kita perlu arahnya ke sini dari sebuah vektor 0. Jadi lebih mudah digunakan dalam perhitungan di matematis gitu ya. Oke. Itu soal awal-awal. Nah, sekarang kita masuk ke yang bahasan yang akan cukup panjang ya, yaitu operasional dari vektor ya. Yang mudah-mudah dulu kita mulai, yaitu ada yang disebut dengan penjumlahan dari vektor atau vector addition ya. Jadi vector addition nih. Vector addition itu kalau diilustrasikan ini seperti menambahkan atau mencari titik dari dua sisi jajar genjang ya. Jadi ada namanya parallelogram rules. Parallelogram ini bahasa Inggris dari jajar genjang untuk penjumlahan vektor. Jadi aturan jajar genjang dari sebuah vektor. Nah, katakan kita punya dua vektor ya, V dan W. Ya, vektor biasanya dilambangkan dengan huruf gitu ya, cetak tempel kalau di buku yang kita gunakan ini. Vektor dia terletak di baik itu di bidang 2 dimensi atau di ruang 3 dimensi. Nah, katakanlah dua vektor ini titik awalnya itu sama gitu ya, coincide. Nah, jadi ketika titik awalnya sama, maka dia akan membentuk dua sisi berseberangan dari jajar genjang gitu ya. Kan ini ya, titiknya sama misalkan ya. Satu vektor V itu ke arah sana, satu vektor W itu ke arah sana. Nah, ini kan sisi jajar genjang kalau di mirroring gitu ya. Dan jadi nanti penjumlahannya gimana? Penjumlahan antara V dan W. Nah, ini kalau kita lanjutkan ini kan cerminan dari sisi lain jajar genjangnya V ya, V. Kalau yang ini sisi lain dari jajar genjangnya W. Nah, penjumlahan V plus W ini hasilnya adalah titik awalnya tetap di sini di V dan titik awal W sama. Tapi titik akhirnya terminal pointnya adalah ujung dari sisi jajar genjang ini. Nah, inilah yang disebut penjumlahan vektor dari V dan W. V tambah W itu adalah
Seperti ini hasilnya. Oke. Nah, ini juga begitu. Kalau ada V-nya ke sini, satu V-nya ke sini, ya ini kan sebenarnya begini ya. Jadi titik ujungnya adalah di sini. Gitu. Ada juga di sini. Ini sama ya dengan yang sebelah kiri tadi ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi aturan jajar genjang pada penjumlahan vektor. Ini ilustrasi saja. Oke, berikutnya kita bisa bahas yaitu operasi vektor lainnya, yaitu pengurangan vektor atau vektor subtraction. Nah, vektor subtraction ini mungkin kalau kita kembalikan ke konsep matematisnya, gitu ya. Pengurangan adalah penjumlahan dari bilangan negatif dari suatu nilai tersebut. Misalkan, kalau kita punya A minus B, itu adalah sama artinya dengan A ditambah nilai negatif dari B. Ya. Jadi penjumlahan dengan negative value dari suatu variabel tersebut. Nah, ini bisa direfleksikan di vektor ya. Ini bisa direfleksikan di vektor. Ketika kita mau menjumlahkan dua vektor gitu ya. Mengurangi dua vektor. Misalkan vektor. Kita punya dua vektor V dengan W. Kita mau cari berapa selisih antara V dan W gitu ya. Jadi W dikurangi V gitu ya di contoh ini ya. Sebenarnya W dikurangi V untuk sebuah vektor itu akan sama dengan W, vektor W, ditambah dengan negatif daripada vektor V. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana negatif dari sebuah vektor? Negatif dari sebuah vektor itu adalah, ya tandanya dulu ya, tanda negatif V itu bisa langsung dipakai. Nah, berikutnya adalah negatif V ini seperti apa sih kalau dalam vektor? Ya, dia kalau kita lihat V itu kan punya besar dan arah, panjang dengan arahnya gitu ya. Vektor negatif dari V itu sebenarnya hanya dia punya besar yang sama, panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ya, kita lihat di sini. Di sini ada vektor V. Ya. Vektor V punya besarnya sekian ya, anggaplah ini berapa gitu ya. 10 gitu ya. Nah, negatif V ini punya besar yang sama, yaitu 10, tapi arahnya berlawanan gitu ya. Arahnya berbalik gitu ya. Oke, maka pengurangan sebuah vektor itu bisa diilustrasikan sebagai W minus V adalah W ditambah negatif dari V. Dimana kita tahu negatif V itu adalah vektor berlawanan ya dari vektor V dengan panjang yang sama. Oke. Nah, berikutnya ini masih konsep yang mudah-mudah dulu ya. Di sini ada perkalian vektor dengan skalar. Ya. Vektor dengan skalar ya. Nah, katakan kita punya sebuah nilai skalar atau nilai bilangan tertentu gitu ya. Disebut dengan K. Gitu. Ini satu nilai saja. Dia tidak punya arah. Dia punya sebuah nilai saja, bukan matriks juga. Dia adalah sebuah nilai yang non-zero gitu ya. Katakan kita mau mengalihkan sebuah skalar K dengan non-zero vektor. Artinya apa? Vektor yang tidak bernilai 0. Baik itu di bidang 2 dimensi atau ruang 3 dimensi. Kita kalikan dengan K, vektor V dengan K. Maka kita menyebutnya ini dengan scalar product dari V vektornya dengan K, yaitu nilai skalarnya. Nah, jadi bagaimana nanti hasilnya? Hasilnya adalah nilai vektor tersebut panjangnya akan diperbesar K kali, tergantung ya pengalinya yang negatif atau positif. Kalau dia positif dia akan diperbesar K kali gitu ya. Dari vektor dari aslinya gitu ya. Nah, kecuali dia itu 0, nilai vektornya 0 atau nilai K-nya 0. Maka kalau dia
salah satunya dari ini adalah nilainya 0, maka nilai vektor tersebut adalah 0 vektor. K dot V jadi 0. Oke, nah ini contohnya ya. Karena kan kita punya vektor V gitu ya. Oke, kita punya vektor V di sini ya. Vektor V ini, vektor V ini originalnya kan begini, V besarnya sekian, arahnya ke sini. Kalau kita kalikan dengan K, misalkan kalau K-nya setengah, berarti arahnya akan tetap, tapi panjangnya berkurang setengah. Oke, kalau dia dikalikan negatif 1, ya ini berarti arahnya yang berubah. Nilainya tetap. Kalau kalikan dengan 2V artinya arahnya tetap, panjangnya menjadi 2 kali lipat dari awal. Kalau dikalikan minus 3 artinya arahnya berubah, sekaligus panjangnya juga ditambah 3 kali lipat gitu. Oke, itu adalah perkalian dengan skalar. Berikutnya, nah, ada 2 terminologi ya, yang ini mungkin agak baru dan perlu dipahami. Ada yang disebut dengan paralel, ya. Ada yang disebut dengan kolinier. Ada vektor paralel, ada vektor kolinier. Oke. Paralel itu artinya apa? Sejajar gitu ya, sejajar. Jadi dia satunya di garis lurus ini, satunya di garis lurus yang lain, tapi tidak pernah bertemu dia. Itu sejajar. Nah, kalau kolinier itu adalah dia berada pada garis yang sama. Ya. Oke. Itu 2 hal yang membedakan. Nah, namun kalau secara vektor gitu ya, akan ada masalah kalau kita membedakan kolinier dengan paralel seperti ini. Ya, ini penjelasannya ada di buku dan di sini juga. Tapi karena permasalahan itulah seringkali atau di sini disepakati bahwa kolinier dan paralel itu dianggap sama dulu untuk aplikasinya di vektor. Meskipun kita tahu itu berbeda. Ya. Nah, jadi kolinier dan paralel itu dianggap sama pada vektor. Oke. Sekarang berikutnya kita pelajari lebih detail ya. Misalkan di sini ada namanya penjumlahan dari 3 vektor. Nah, tadi kan 2 vektor saja, kalau dijumlahkan bagaimana hasilnya? Kalau 3 vektor, kalau penjumlahan itu berlaku seperti kalkulus atau matematika sederhana, yang aturan aljabar ya, sederhana. Yaitu di sini ada aturan asosiatif, dimana kalau kita punya U ditambah V ditambah W, ini boleh yang belakang duluan, boleh yang depan juga duluan gitu ya. Itu tidak masalah dengan hasil akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contohnya bisa dilihat ya, bagaimana associative law itu berlaku di vektor. Nah, berikutnya adalah kita coba memahami bagaimana vektor itu direpresentasikan dalam sistem koordinat. Ya, kan kita ada sistem 2 dimensi gitu ya, 2D bidang atau 3 dimensi yaitu ruang. Nah, yang pertama perlu dikenal adalah jika sebuah vektor gitu ya, V gitu ya, baik dia berada di 2 dimensi atau 3 dimensi, titik awalnya atau initial pointnya itu berada di origin atau titik 0,0 dari sebuah bidang yang kita amati tersebut. Kalau ya ini kalau 2 dimensi ya 0,0. Kalau 3 dimensi ya 0,0,0 gitu ya, 3 dimensi. Jika titik awalnya berada di 0,0, ini ya, di sini. Di sini. Ini 0,0 kan? 0,0. Ini juga 0,0,0. Maka kita dapat mendefinisikan sebuah vektor tersebut atau menuliskan vektor tersebut berdasarkan terminal poinnya. Gitu ya, di sini. Misalkan ini V1, V2 berarti vektor V komponennya adalah V1, V2. Untuk 2 dimensi gitu ya.
jika dia untuk yang 3 dimensi ini, maka komponennya adalah V1, V2, V3, yaitu koordinat dari terminal poinnya tersebut. Oke. Nah, bagaimana kalau dia tidak berada pada original poinnya gitu ya? Bagaimana seperti itu jika terjadi seperti itu? Nah, jika dia tidak berada pada original poinnya, maka vektor ini gitu ya. Vektor ini komponennya ditulis seperti ini. Katakan kita punya vektor yang notasinya adalah P1, P2 ini ya. Ini adalah vektor yang kita mau tulis dalam 2 dimensi. Di mana vektor ini memiliki initial point adalah X1, Y1 ini ya, P1, dan terminal point adalah P2, X2, Y2. Nah, ini kan berbeda ya. Tadi originalnya adalah originnya adalah sama dengan initial pointnya di sini 0,0. Tapi sekarang kita originnya tidak di 0,0. Maka untuk menuliskan ini gitu ya, kita pakai komponen ini, yaitu X2 min X1, Y2 min Y1. Itulah yang digunakan menuliskan komponen dari vektor. Oke. Ya, berikutnya adalah bagaimana kalau vektor ini dibentuknya 3 dimensi tadi ya. X1, Y1, Z1. Ya, sekarang berarti X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Ya, ini bisa terus diperpanjang ya, sampai huruf-huruf yang lainnya. Nah, contoh nih. Kalau kita punya vektor P1, P2, titik P1 adalah ini, titik P2 adalah ini. Ya, tuliskan komponen vektor tersebut ya. Tadi ya, X2 min X1 C, 7 dikurangi 2. Kemudian Y2 min Y1, 5 dikurangi min 1, jadi 6. Min 8 dikurangi dengan min 4. Nah, inilah komponen vektornya. Oke. Nah, mungkin sampai situ dulu awal dari pengenalan vektor. Kita coba break 10 menit ya. Nanti setelah 10 menit kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan dengan operasi vektor gitu ya. Di sini kita tidak hanya membahas vektor yang 2 dimensi atau 3 dimensi saja ya, tapi juga n dimension. Jadi dia n space ya. Kalau 2 itu kan bidang, 3 itu ruang. Nah, n itu berarti tergantung mau jumlahnya 4, 5, 6 sampai seterusnya itu. Itu kita akan bahas gitu ya, atau mungkin ditanyakan juga pas UAS. Nah, di sini sebuah vektor dengan n dimensi itu lambang jumlah dimensinya biasanya Rn gitu ya. R itu berarti himpunan bilangan real gitu ya. Dimana angka-angka di dalam vektor itu disebut dengan ordered n tuple, atau dia itu berurutan dari yang pertama, yang kedua sampai yang ke n gitu ya. Nah, jadi representasinya mirip sama seperti yang tadi kita bahas, hanya saja instead of hanya 2 V1, V2 dengan V1, V2, V3 gitu ya untuk 3 dimensi, ini bisa n dimension. Jadi notasi vektornya, vektor V dalam R dimensi n gitu ya, ditulis dengan V sama dengan kurung kural buka sampai V1 sampai n. Nah, untuk zero vektornya ya sama. Vektor 0 adalah 0,0,0 sampai n gitu jumlahnya. Nah, sekarang tadi ya, balik ke pembahasan di awal, bagaimana sebuah vektor itu dinyatakan sama atau ekuivalen. Dia ya dengan cara ini. Ya, dengan cara kalau kita mau nyatakan V1 sama dengan V2, kita harus cek satu persatu komponennya. Apakah V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, sampai Vn sama dengan Wn. Gitu
Maka kalau dia udah sama semuanya gitu ya, baru kita bisa katakan V ekuivalen dengan W. Nah, berikutnya. Tadi ya, kita punya addition, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan scalar multiplication. Ya. Di sini konsepnya ya kurang lebih sama juga gitu ya. Untuk penjumlahan vektor ya berarti sebentar. Untuk penjumlahan vektor tuh ya, kita punya V dengan W ya. V tambah W ya. Yang dijumlahkan adalah yang awal. V tambah W1, V1 tambah W1, koma V2 tambah W2. Karena penjumlahan dua buah vektor, V tambah W, itu akan menghasilkan ya sebuah vektor juga. Dimana vektor baru itu ya masing-masing komponennya adalah penjumlahan dari tiap indeks dalam vektor tersebut. Ya, itu penjumlahan vektor. Kemudian berikutnya untuk perkalian skalar. K dikalikan dengan misalkan dengan V gitu ya, di sini contohnya. Berarti masing-masing komponen dari vektor tersebut, V1, V2 sampai Vn dikalikan dengan K. Karena dia akan membuat misalkan di sini ya, kalau dia diperbesar sebesar K, ini 2 kali lipat misalkan. 2, berarti masing-masing komponennya akan diperbesar sebanyak K kali gitu. Kemudian untuk ini ya, vektor negatif gitu ya. Vektor negatifnya minus V-nya adalah ya semua komponennya dikali negatif. Oke, kemudian lanjut lagi ya. Ada pengurangan W dengan V ya. Ya, W ditambah dengan negatif V kan gitu ya. Negatif V kita tahu seperti ini. Kalau ditambah dengan negatif V ya sama hasilnya. Tiap komponen dikurangin dengan nilai negatif dari vektor tersebut. Nah, nanti kalian perlu latihan lagi lebih banyak supaya bisa lebih paham di mana masing-masing ya penjumlahan vektor, pengurangan vektor, multiplication gitu ya. Silahkan. Ya, ini kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Gambar ini ya, sebentar. Gambar ini. Gambar ini adalah ya gini ya. Ini kan komponennya. Komponen misalkan vektor V, komponennya adalah V1, V2. Vektor W itu komponennya adalah W1 dan W2. Nah, kalau kita tambahkan V dengan W gitu ya. Ya ini komponen yang dihasilkan adalah V1 tambah W1, V2 tambah W2 karena kan V1 di sini, W1 di sini supaya dia dapat di titik ujungnya di sini ya. Nah, oke. Kira-kira seperti itu ilustrasi sebuah penjumlahan vektor. Nah, selain dua tadi ya, penjumlahan, pengurangan, 3 ya, scalar multiplication, ada banyak turunan formula bisa dikatakan operasi dari vektor. Ini contohnya teorema-teorema yang ya kalian nggak perlu buktikan, hanya tinggal pakai saja sebenarnya. Ada U, V, W, ini tiga-tiganya vektor dengan n dimension gitu ya. Nah, dimensinya sebesar n. Nah, kalau kita punya dua skalar K dan M, maka kita akan punya berapa ini? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aturan operational vector yang bisa kalian pahami, yang mungkin akan dipakai gitu ya nanti pas pengerjaan latihan atau soal. Pertama ini adalah penjumlahan vektor itu berlaku ini aturan apa ya yang bolak-balik gitu ya. U tambah V sama dengan V tambah U. Ya, ini aturannya gitu ya. Yang kedua adalah asosiatif ya.
Nah, kalau ada 3 vektor, mau yang depan dulu atau yang belakang dulu dilakukan, itu nilainya akan sama karena berlaku aturan asosiatif. Kemudian jika ditambahkan dengan zero vektor, maka vektor itu tidak berubah, ya, karena zero vektor tidak punya panjang, tidak punya arahnya bebas. Kemudian jika dia ditambahkan negatif dari dirinya sendiri, maka dia akan menghasilkan zero vektor. Oke. Kemudian untuk perkalian dengan skalar, kalau kita punya 2 vektor seperti ini di dalam kurung begini, artinya dia bisa apa istilahnya rules ini ya, didistribusikan kali ya. K dikalikan dengan U plus V dikalikan K dikalikan dengan V. Oke, berikutnya ini hampir sama ya, K plus M, ini berarti dia bisa dialihkan ke dalam dulu, ataupun dijumlahkan dulu baru dikali, itu hasilnya sama. Kemudian karena K ini skalar ya, K dan M ini skalar ya, K MU berarti dia bisa dikalikan dulu baru duanya dikalikan dengan vektor yang kita inginkan, itu boleh. 1 ya, berarti ini adalah pengalian dengan nilai skalar 1, berarti dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Kemudian berikutnya itu ada jika V adalah sebuah vektor pada n dimension dan K adalah skalar, maka yang ini ya, perkalian dengan zero vektor hasilnya adalah zero vektor. Perkalian K dengan 0, ya ini skalar dengan 0 ya, 0 juga gitu ya. Zero vektor ini ya, bukan 0 skalar tapi 0 zero vektor. 0 zero vektor maksudnya gimana? Kalau dimensinya ada 3 berarti 0,0,0. Ini zero vektor. Min 1 dikalikan dengan V adalah min V ya, ini sama ya. Oke. Berikutnya ya ada ini di sebuah ini baru ya. Terminologi baru di sini, tapi saya yakin sudah pernah juga berkenalan dengan ini sebelumnya di SMA. Ada yang disebut norm atau norma dari sebuah vektor, di mana dia simbolnya ini ya, seperti 2 tanda mutlak begitu ya. Di mana norm atau panjang daripada vektor, selain juga dibilang panjangnya, magnitudenya gitu ya. Ini secara general ia merupakan extension dari teorema Pythagoras. Mengapa begitu? Coba kita lihat dulu ya. Nanti ada keterkaitannya dengan Pythagoras. Nah, sekarang kita lihat secara umum definisinya. Ketika kita punya vektor vektor ini V1 sampai Vn, di mana dia adalah vektor pada n dimension, Rn gitu ya. Maka untuk menghitung norm daripada vektor V ini atau panjang daripada V atau magnitud daripada V itu dinotasikan dengan 2 double mutlak gini ya. V itu cara ngukurnya gini, sederhana, akar terus masing-masing komponen dikuadratkan dan dijumlahkan. Oke. Mungkin ini belum kelihatan kayak Pythagoras ya. Nanti sebentar lagi. Kita tahu V ini dilambangkan dengan 3 komponen, berarti dia R pangkat 3 gitu ya, 3 dimensi. Maka normnya atau panjangnya adalah akar masing-masing komponen tersebut dikuadratkan. Ya, seperti yang dilihat di sini. Akar min 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat. Min 3, 2, 1 ini kan dapatnya dari mana? Dapatnya ya, ini contoh aja sebuah vektor V. Nah, kemudian diakarkan, akar 14. Oke, dari situ kita bagaimana norm ini sebenarnya apa dasarnya adalah Pythagoras. Contohnya di sini, ini sederhanakan. Kalau kita punya vektor V1 dan V2, komponen ini ya, vektor V komponennya adalah V1, V2. V1, V2.
Kalau cari panjangnya gitu ya, kan ini akar ini ya. Ini adalah dari V1 min 0 gitu ya kuadrat tambah V2 min 0 kuadrat. Jadinya ya V1 kuadrat tambah V2 kuadrat gitu kan. Begitu juga dengan 3 dimensi ya, bidang 3 dimensi seperti ini, konsepnya kurang lebih sama. Oke, next adalah selain untuk mengukur tadi ya, mengukur panjang daripada sebuah vektor, dia juga punya karakter masing-masing, karakteristik atau properti masing-masing. Yang namanya panjang suatu vektor atau jarak jaraknya ya, jarak antar titik asal sampai titik tujuannya, itu kan jaraknya atau panjang daripada sebuah vektor. Itu selalu non negatif. 0 bisa, tapi dia selalu non negatif, nggak pernah dia nilainya negatif. Kan jarak bernilai negatif kan kurang tepat ya. Kemudian zero vektor itu biasanya merupakan vektor yang satu-satunya vektor yang bernilai panjangnya 0. Nah, kalau dia tidak zero vektor biasanya pasti ada penilainya gitu ya. Maksudnya gimana? Ya misalkan 0,3,0. Ya ini kan pasti 3 kuadrat kan, 0 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Kecuali dia semuanya 0, 0,0,0, barulah kita bisa temukan panjangnya adalah 0. Itu yang aturan kedua tadi. Mengalihkan sebuah vektor dengan skalar juga berarti mengalihkan panjangnya ya, dengan nilai skalar tersebut gitu ya. Dengan absolut nilai skalar tersebut. Oke, jadi ini 3 aturan yang terkait dengan norm. Berikutnya ini, selain norm gitu ya, ada juga unit yang disebut dengan unit vektor atau standar unit daripada vektor. Apakah itu? Adalah sebuah vektor yang memiliki norm nilainya 1 ya, itu disebut dengan unit vektor ya. Mengapa begitu? Karena untuk sistem persamaan yang bentuknya tadi ya bidang gitu ya, atau 2 dimensi atau 3 dimensi, unit vektor itu menunjukkan apa ya, posisi ya, nilai positif dari koordinatnya. Nah misalkan gini, kita punya vektor ini ya, vektor I dan vektor J. Kalau dia nilainya 1,0 berarti kan normnya adalah 1 gitu ya. Artinya dia diposisikan di garis daripada bidang 2 dimensi ini gitu. Nah, sedangkan untuk yang 3 dimensi sama saja. Bisa 001, 010 atau 100. Dia posisinya di garisnya gitu ya. Kalau posisinya tidak di garisnya, nilai normnya tidak akan 1. Nah, dari konsep norm ini kita bisa menggunakannya untuk mencari jarak antara 2 titik. Oke, kan tadi ya titik dengan titik 0 tadi ya. Sekarang kalau titiknya tidak dinilai 0 gitu ya, katakan sebuah vektor tadi ya, titik awalnya adalah P1, titik akhirnya adalah P2. Nah, kalau kita mau cari jarak antara P1 dengan P2 atau panjang vektornya, kan kita punya 2 komponen ya, titik asal yaitu X1 Y1, titik akhir X2 Y2. Maka norm daripada P1 P2 adalah akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Ya, inilah nilai normnya atau panjangnya, itu sama. Untuk 3 dimensi gimana? Ya sama, tinggal X2 min X1, Y2 min Y1 dan tambahkan lagi nanti terakhir adalah Z2 min Z1 gitu ya. Ini ya.
Nah, ini mungkin ilustrasinya tuh. Ilustrasi dari norm tadi ya. Misalkan kita punya dua vektor U dan V. Sekarang mau cari berapakah jarak antara P1 dengan P2, atau kita bisa bilang berapakah panjang dari vektor vektor ini ya, vektor P1 P2 ini ya, D-nya berapa panjangnya. Nah, ini pakai rumus yang tadi ya, 1 min 0 dikuadratkan tambah 3 min 7 dikuadratkan dan seterusnya, maka kita dapat nilai normnya yaitu 58. Oke. Nah, ini mungkin sudah ada ini ya. Ini kayak agak berisik di rumah saya, tapi oke, kita coba teruskan lagi sedikit ya. Nanti kita break lagi mungkin 10 menit baru kita lanjut. Berikutnya ada dot product. Nah, ini ada konsep yang agak berbeda, di mana ada dua jenis, yaitu dot product, ada cross product ya. Kalau tadi kan multiplication dengan scalar itu jelas. Nah, ini perkalian, tapi perkalian dot ya, titik gitu, dot product gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya itu seperti apa, tapi di bahasa Inggrisnya disebut dengan dot product. Dimana ini sebenarnya berhubungan dengan norm dan berhubungan dengan sudut gitu ya, sudut dari yang dibentuk oleh dua vektor. Jadi kalau kita punya dua vektor U dan V dan kita mau U dot V gitu ya. Nah, U dot V ini sebenarnya perhitungannya yang benar, yang secara teoritis adalah ini. Norm dari U, norm dari V dikalikan cos dengan theta sudutnya ini. Ya. Nah, pertanyaan sekarang kan theta-nya berapa kan kita nggak tahu kan gitu ya. Nah, maka di sini nanti ada penjelasannya ya. Ya. Di sini karena agak sulit pakai rumus tersebut, maka ini adalah salah satu cara sederhana untuk menghitung dot product ya. Dot product U dot V itu bisa dihitung dengan, kalau dia dua dimensi ya, U1 dot V1 tambah U2 dot V2. Nah, ini kan udah skalar-skalar semua kan, nilainya ya tinggal dikalikan dan jumlahkan. Kalau tiga dimensi gimana Pak? Ya tinggal ditambah U1 U2, U2 U3, U2 UV2, U3 V3. Itu juga dot products. Sampai UN VN ya gitu ya. Nah, ini contohnya yang 4 dimensi, tinggal ditambahkan indeksnya per yang bersesuaian. Oke, itu dot product ya. Nah, karena dia berhubungan dengan sudut, jadi nilai theta daripada dot product itu sangat menentukan apa sudut yang dibentuk. Kalau dia U dot V nanti nilainya lebih dari 0, artinya dia lancip ya, sudut lancip yang dibentuk ini. Ya. Kalau dia U dot V-nya kurang dari 0, artinya dia sudut tumpul. Tapi kalau dia nilainya adalah pi per 2 dan nilainya, maka dia adalah sebuah ini ya, nilai U dot V-nya adalah 0 ya, nilai U dot V-nya adalah 0, maka nilai theta-nya adalah pi per 2. Ya, berarti 90 derajat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jika nilai theta-nya adalah 90 derajat, maka U dot V bernilai 0. Nah, sekarang kita lanjut, ada definisi, ada namanya ortogonal daripada sebuah vektor. Nah, jadi dua vektor gitu ya, vektor tidak 0 U dan V pada dimensi n gitu ya, itu dikatakan ortogonal atau tegak lurus gitu ya, jika U dot V-nya adalah 0. Nah, untuk semua zero vektor itu dianggap sebagai ortogonal ya. Nah, untuk vektor nilai daripada vektor Rn tersebut ini yang membentuk ortogonal itu disebut ortogonal set. Nah, jika semua nilai vektor tersebut
itu ortogonal, maka ortogonal set dari sebuah unit vektor itu disebut ortonormal. Nah, ini mungkin penjelasannya perlu dikasih contoh ya, tapi nanti kita lihat kalau ada atau tidak contoh di buku. Tapi sekarang kita skip dulu aja, nggak apa-apa. Tapi penjelasannya itu ada yang namanya ortogonal, ada yang namanya ortonormal. Nah, ini mungkin lebih cocok jadi contohnya ya. Kita punya ini ya, cos theta sama dengan U1D gitu ya. Kenapa gini? Karena kita di contoh ini ya, kita punya 3 sudut ya di segitiga, X, Y, dan Z atas. Nah, masing-masing X, Y, Z itu direpresentasikan oleh satu vektor, apa istilahnya tadi ya, vektor ya ini ya, yang terletak di salah satu koordinat saja gitu ya. Jadi misalkan nih, ada vektor U1 gitu ya. Coba saya zoom dikit. Nah ini, jadi ada vektor U1, dia terletak di U1, dia terletak di garis atau sumbu X, U2 terletak di sumbu Y, U3 terletak di sumbu Z ya. Masing-masing ada apa namanya ya, komponennya gitu ya. 0, 0K berarti kan sumbu ketiga saja yang ada nilainya, berarti ya arahnya ke Z. Nah sekarang kalau kita minta ditanya berapa sih nilai sudut antara ini ya 1, 2, 3, dan ini bikin sebuah persamaan baru, vektor baru, yaitu nilainya K dan K. Nah sekarang kalau misalkan kita mau tanya berapa sih nilai sudut antara U1 dengan K gitu ya. Nah jadi kita bisa menghitungnya dengan cara yang ini, U1 dikalikan dengan D itu adalah nilai vektor yang tadi ya, vektor baru tersebut di dot produkan. Kemudian U1 nilai normalnya, nilai normnya dikalikan dengan nilai norm dari D. Nah ini adalah dapatnya K kuadrat di atas, di bawah adalah K dikalikan akar K kuadrat, jadi 1/3 gitu jatuhnya ya. Kemudian nah dengan kalkulator kita dapat hitung bahwa cos theta adalah 1/akar 3, maka cos inverse 1/3 adalah 54,74 derajat. Itulah nilai sudut yang membentuk antara U1 dengan D. Oke, berikutnya ada beberapa sifat-sifat teorema-teorema yang terkait dengan dot product. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Simetri, distribute property, homogeneity, positive property, dan teorema-teorema lainnya. Oke, ya kita break dulu sebelum kita lanjut ke cross product gitu ya. Nanti sekiranya ada pertanyaan silahkan. Tadi sudah dot product, ada juga yang disebut sekarang dengan cross product gitu ya. Dot product tadi ini ya, dia biasanya hasilnya kan ini ya, rumus-rumus sederhananya ini ya, U dot V gitu ya, hasilnya kan sebuah nilai skalar begitu ya. Jadi kalau cross product dia menghasilkan sebuah vektor baru gitu ya. Kalau dot product hasilnya sebuah nilai, kalau cross product itu hasilnya sebuah vektor baru gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini bagaimana cross product gitu ya. Cross product itu sebentar. Oke, cross product itu ini ya, menghasilkan skalar itu tipe dot product. Kalau yang menghasilkan vektor baru adalah cross product.
Jika kita punya U gitu ya, vektor U adalah U1, U2, U3, vektor V adalah V1, V2, V3. Vektor ini berada di 3 dimensi ya, R3. Maka cross produknya U cross V, ya ini lambangnya, cross itu lambang perkalian ya, X gitu ya, merupakan vektor yang didefinisikan sebagai U cross V adalah U2 V3 minus U3 V2, U3 V1 minus U1 V3. Nah, ini kan susah yang ngapalinnya ya. Nah, sebenarnya dia adalah determinan. Jadi gimana? Ya, determinan daripada ini ya, matriks U2, U3, V2, V3 untuk yang pertama gitu ya. Komponen U kali V yang pertama itu adalah determinannya. Kemudian yang kedua adalah negatifnya ya dari determinan tersebut, dan yang berikutnya positif, berikutnya lagi ya negatif lagi gitu ya. Nah, ini seperti apa formulanya? Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita punya U cross V gitu ya, U cross V IJK gitu ya. Nah, di sini kalau kita mau dapat yang pertama, yang I gitu ya, ini determinan dari bagian ini, yaitu determinan dari bagian yang I-nya ini dicoret gitu ya. Jadi seperti ini. Ini nggak ada ya kan? Determinan daripada bagian ini, yaitu U2 kali V3 dikurang dengan V2 kali U3. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, U2 kali V3 dikurang dengan U3 kali V2. U3 kali V2 ya. Nah, untuk bagian berikutnya yang C, itu adalah negatif dari koma ya. Negatif dari bagian J ya, berarti kan ini U1 kali V3 dikurangi U3 kali V1. Yang ini kan. U3 V1 dikurangi U1 V3 ya. Ini kan kalau dikalikan negatifnya jadi begitu. Nah. U3 V1 U1 V3 ya. Oke, next. Yang K-nya ya ini ya, bagian ini dicatat determinan dari ini ya, U1 V2 dikurangi dengan U2 V1. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi dengan begitu kalian bisa cari nilai cross product dari ini ya. Ya, berarti kan IJK 1 2 min 2 3 0 1 ya. Yang pertama ya determinan dari 21 min 2 0, 2 min 2 0 1 gitu ya, sorry, minus, terus yang berikutnya 1 min 2 3 1, plus lagi 1 2 3 0 yang bagian depannya saja. Nah, ini kita bisa dapat 2 min 7 min 6. Jadi cross produknya adalah 2 kali I min 7 kali J kali 6 kali K. Ini boleh ditulis yang mana aja. Berikutnya, nah ini hubungan antara dot product dengan cross product. Jadi kalau kita punya seperti ini ya, misalkan yang ini ya, U dot U cross V. Nah, kalau kita punya seperti ini, karena U cross V ini adalah ortogonal terhadap U, maka nilainya sama dengan 0. Kemudian U dot U cross V ini ya, ini nilainya 0 semua gitu ya. Kemudian nah ini ada namanya rumus atau teori Lagrange identity. Yang ini tinggal dihafalin dulu aja sih, karena kita nggak ada belajar pembuktiannya di sini. Ini norm ini artinya jarak ya, jarak antara hasil crossnya dulu. Jadi di crosskan dulu kan dapat sebuah nilai ini ya, matriks ya, IJK tadi ya, baru dikuadratkan. Nah ini sama dengan
yang dipecah seperti ini. Kemudian berikutnya adalah ini contohnya saja ya, silakan nanti coba dihitung. Oke. Kemudian ini lebih detail soal properti atau karakteristik dari cross product. Kita punya 3 matriks U, V, dan W gitu ya. Kalau kita punya U cross V itu sama dengan negatif dari V cross U. Jadi ini agak berbeda ya dengan perkalian biasa. Oke. U cross V tambah W ini bisa jadi asosiatif U cross V, U cross W. Kemudian adalah U plus V di cross dengan W gitu ya. Ini juga sama. U cross W ini ke dalam ya, kali ke dalam, kali ke dalam. Kemudian K ini adalah skalar gitu ya. K U K V gitu ya. Oke. Jadi dia dikalikan ke dalamnya hanya satu sisi saja ya. Oke, kemudian kalau di cross dengan 0 itu hasilnya 0. Di cross dengan diri sendiri juga hasilnya 0. Oke, itu beberapa rules yang perlu kalian pahami. Kemudian ini terkait geometric interpretation. Jadi kalau tadi dot product itu interpretasinya kan dia sudut dari sebuah dua buah vektor. Sudut yang dibentuk itu adalah interpretasinya gitu ya. Kalau di sini interpretasinya itu seperti rule of thumb, dimana kalau kita punya cross buah vektor itu satu vektornya akan menuju ke arah yang si telunjuk ini, satu vektornya menuju ke ini ya yang ditunjuk oleh pangkal telapak, dan satu ke ibu jari gitu ya. Itu penggambarannya saja. Jadi kalau mau diformulasikan jadi seperti ini ya. Kalau tadi cos, sekarang sin ya. Oke, saya rasa sampai situ soal vektor. Mungkin kalau memang ada yang ditanyakan kita bisa diskusi sebentar, karena kalau untuk lanjut